Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, semoga sehat selalu. Kita kembali di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan saat ini saya akan membacakan satu hadis yang berisi tentang proses penciptaan manusia. Ini diambil dari hadis Arba'in Nawawi, hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkan penjelasan ini dari Nabi. Pertama, bahwa kita sebagai manusia itu yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Selama 40 hari pertama kita berada di perut ibu kita dalam bentuk nutfah. Nutfah itu ya cairan sperma dari orang laki-laki yang sudah tinggal di rahim seorang perempuan. Nutfah. Setelah 40 hari itu kemudian tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari kemudian lanjut ke 40 hari kedua, itu berubah menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu segumpal darah, 'alaqah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari kedua lanjut ke 40 hari ketiga, kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Jadi 40 hari pertama masih nutfah, cairan sperma. 40 hari kedua berubah menjadi 'alaqah atau segumpal darah. Kemudian yang ketiga mudghah, segumpal daging. Tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah mengutus malaikat dan meniupkan ruh ke janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakirun aw sa'idun. Kemudian ditetapkan atas diri seorang janin tadi, calon manusia tadi, dengan rizkinya seberapa, kemudian dia akan meninggal kapan, kemudian amalnya nanti seperti apa, dan dia itu akan beruntung atau celaka. Teman-teman semua, di sini bisa kita pahami bahwa berarti janin seseorang di dalam perut ibunya itu dia akan memiliki nyawa ketika sudah umur 40 hari kali 3 atau 120 hari atau umur 4 bulan. Jadi umumnya kalau perempuan hamil itu kalau sudah 4 bulan maka akan terasa ada sesuatu yang bergerak. Artinya bayi di dalam perutnya itu sudah ada nyawanya 40 hari. Kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Pertama, mari kita mengingat kembali bahwa diri kita, awal penciptaan diri kita adalah dari nutfah. Sehebat apapun, sepintar apapun, sejaya apapun, sekaya apapun, semua manusia tercipta dari nutfah, kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Oleh karena itu tentu tidak boleh kita menyombongkan diri karena asal muasal kita adalah seperti itu. Itu hikmah yang bisa kita ambil pertama. Yang kedua, di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwa proses sesuatu itu tidak instan. Apakah Allah tidak bisa menciptakan langsung kita langsung bedunduk kelihatan jadi manusia kayak gitu, saya langsung besar kayak gini? Apakah nggak bisa? Ya pasti bisa. Bisa banget. Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah mengajari kepada kita sebuah hukum alam yang dimana di situ tuh ada proses dari nutfah, kemudian 'alaqah, mudghah, kemudian berbentuk bayi lahir, kemudian pelan-pelan tumbuh besar dan seterusnya. Itu mengajari kita sebuah proses. Artinya bahwa apa saja yang kita inginkan itu berdasarkan hadis ini mengandung makna bahwa ya semuanya itu butuh proses, tidak bisa instan.
apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita apa yang kita inginkan itu tidak bisa kalau instan, itu nggak bisa. Harus menggunakan proses, dan itu diajarkan oleh Allah melalui penciptaan manusia ini. Dalam hadis penciptaan manusia ini, bahwa ya harus pakai proses. Semuanya itu pakai proses, nggak bisa instan. Biasanya kalau yang instan itu biasanya nggak sehat, katanya dokter. Mie instan itu. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah usia 4 bulan di dalam perut ibu kita baru ditiupkan roh. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Coba kita suatu saat misalnya melihat diri kita ini, kok bisa ya kita itu anggota tubuhnya komplit seperti ini, bisa bergerak, kita bisa bernafas. Awalnya cuma setetes mani, kemudian ditiupkan roh. Nah ini kan manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang paling rumit, yang paling unik. Sehingga kalau kita misalnya mengamati tubuh kita saja, itu kita pasti menemukan keanehan-keanehan. Dalam arti keanehan adalah menakjubkan, bagaimana jantung ini berdetak tanpa kita perintahkan, ini berdetak, deg-deg terus. Nafas kita juga secara teratur keluar masuk tanpa terhalang. Itu kan sesuatu yang di luar kendali kita. Rambut kita tumbuh, kemudian jenggot juga tumbuh. Rambut bisa gondrong tetapi alis tidak gondrong. Itu semuanya sudah di luar kendali kita, dan kita hanya bisa menyaksikan itu, bahwa tubuh kita ini benar-benar yang mendesain adalah Allah Subhanahu wa taala dengan desain yang sangat sempurna. Belum lagi kalau kita misalnya menyaksikan ruas-ruas tulang kita bisa kita gerakkan. Coba kalau misalnya kaku gini nggak bisa kita gerakkan, lutut kita nggak bisa kita tekuk, terus gimana ini? Itulah kembali ke awal, bahwa semuanya itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan rizki kita, seberapa yang akan kita habiskan selama hidup di dunia. Jadi kalau orang belum menyelesaikan rizki yang dijatahkan untuknya, ya tidak akan mati. Kemudian Allah juga menetapkan ajalnya kapan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah sudah menetapkan ajal manusia kapan dan di mana, sudah ditetapkan. La yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda, wala yastaqdimun, dan tidak bisa diajukan. Tentu ini berkaitan dengan tauhid, ya, dengan kepercayaan, dengan keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang amalnya, kemudian tentang bahagia dan celakanya orang tersebut. Di sini pasti juga akan muncul pertanyaan, kalau memang sudah ditetapkan, ngapain kita usaha? Kalau sudah ditetapkan besok masuk surga atau neraka, ngapain harus beramal? Nah, di sini kita nggak boleh beralibi seperti itu, kan sudah ditentukan, nggak usah usaha, nanti sudah Allah kasih, nggak boleh. Tugas kita, pernah saya ceritakan dalam video sebelumnya, tugas kita itu adalah ikhtiar, menemukan yang terbaik, dan yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, maka tugas kita adalah melakukan sesuatu yang terbaik untuk meraih dan mendekat kepada hal-hal yang baik. Jadi takdir-takdir yang baik, orang itu contoh sederhana, orang itu kalau takdirnya selamat ya selamat, kalau celaka ya celaka. Tetapi tugas kita adalah misalnya naik motor, dia berusaha semaksimal mungkin agar kita itu bisa selamat, pakai helm, motornya nggak usah ngebut-ngebut. Itu sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ikhtiar tentang kebaikan. Nah, itu kemudian yang terakhir, sebenarnya ini hadisnya masih panjang, tapi mungkin nanti
dijelaskan lebih detail di kesempatan yang lain. Yang jelas di bagian akhir ini Kanjeng Nabi menyimpulkan memberikan ungkapan seperti ini, kurang lebih seseorang yang selama hidupnya itu melakukan amal kebaikan, tetapi kalau sudah ditulis menjadi orang yang celaka, dilalah di akhir hayatnya itu malah melakukan amal kejahatan dan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Seperti kisah Barseso ya, tentunya semuanya tahulah kisah Barseso yang dulunya ulama kemudian digoda oleh setan, kemudian setannya menjelma menjadi murid, kemudian mempengaruhi Barseso sehingga akhirnya melakukan mabuk, perzinaan dan pembunuhan. Ada orang yang amal selama hidupnya amal soleh tetapi di akhir hayatnya su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Tetapi ada juga orang yang selama hidupnya melakukan perbuatan jahat tetapi karena kebetulan sudah ditakdir menjadi orang yang beruntung, di akhir hayatnya dia husnul khotimah. Teman-teman semua, sebagai closing statement atau sebagai penutup, tugas kita adalah mendekati kebaikan itu, bukan menentukan kebaikan. Ketika seseorang itu mendekati kebaikan, maka itu lebih dekat kepada takdir kebaikan. Jadi bagaimana caranya kita selalu berusaha untuk berbuat baik, mendekati kebaikan. Jangan menjauh dengan alasan saya menjauh nggak apa-apa, kalau sudah ditakdirkan baik saya akan baik. Nggak boleh begitu. Tugas kita adalah mendekati suatu kebaikan dan menjauhi suatu keburukan. Semoga pembacaan hadis singkat ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.